rasuluh, la menghadap ke arah televisi daripada duduk mendengarkan tausiah. Alhamdulillahil ma'budi bi ni'matihi, al-ma'budi bi qudratihi. Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyiyam. Air darah berbujankan anak panah demi menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil ma'budi bi ni'matihi, al-ma'budi bi qudratihi, an-nuwafis amrahu fis sama'i wal ardi, alladhi qad khalaqal khalqa bi qudratihi, wa mayyazahum bi ahkamihi, wa azzahum bi dinihi, wa akramahum bin nabiyyi. Salatan wa salaman daimaini mutalazibaini ala habibina wa syafi'ina qurrata a'yunina nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladhi qad ghayyara hayatal insana minal istizlami ilal ittihadi wa ta'awuni wa rahmati bainal anam. Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas berkat rahmat dan limpahan dari karunia beliaulah kita masih diberikannya kesempatan untuk berkumpul di pagi hari ini yang insya Allah diberkati beliau. Kedua kalinya salawat berbingkiskan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana yang Nabi diagungkan oleh yang Maha Agung, Nabi yang dimuliakan oleh yang Maha Mulia, yang mana keagungannya sudah diagungkan oleh pada zaman Nabi Adam. Di mana saya mengetahui, karena Abdul Somad pernah berkata, pada saat itu, pada saat Nabi Adam melakukan kesalahan, Nabi Adam diturunkan ke muka bumi. Sesudah itu Nabi Adam berdoa, minta bertaubat kepada Allah. Dan di dalam doanya itu disebutkannya nama Muhammad. Terkejut Malaikat Jibril. Langsung Malaikat Jibril turun ke bumi, bertanya kepada Nabi Adam, "Wahai Adam, kenapa kamu menyebut nama Muhammad? Di manakah kamu mengetahui nama Muhammad?" Lantas Nabi Adam menjawab, "Dulu saya pernah melihat di Lauhul Mahfuz. Saya melihat nama Muhammad dan nama itu diagungkan. Saya yakin nama itu akan berperan penting dalam kehidupan manusia di muka bumi. Karena itu saya menyebut namanya." Ketiga kalinya, tidak lain dan tidak bukan, berdirinya Ananda di sini akan bertausiah singkat yang Ananda beri judul Bertaubat Sebelum Kiamat. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwasanya manusia yang hidup di muka bumi ini tidak ada yang bebas dari kesalahan. Tidak ada yang tidak pernah melakukan kesalahan. Tidak ada orang yang tidak pernah melakukan dosa. Baik itu dosa besar maupun dosa kecil. Dosa yang dilakukan secara terang-menerangan ataupun gelap-gelapan. Lantas Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Kullu banil adamul khatta'una wa khairul khatta'ina tawwab." Setiap anak cucu Adam pasti pernah melakukan kesalahan. Tetapi sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang ingin bertaubat kepada Allah. Maka dari itu lantas tidak ada cara lain dan bukan kecuali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kata terlambat bagi kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum matahari belum terbit di timur dan sebelum napas belum sampai di tenggorokan. Maka pintu taubat masih terbuka lebar bagi kita semua. Sebagaimana yang kita ketahui juga bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukai orang-orang yang bertaubat, sebagaimana beliau berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang membersihkan dirinya. Maka dari itu lantas kita yang melakukan kesalahan dan jika kita bertaubat kepada Allah, maka Allah akan jatuh cinta kepada kita. Maka poin yang penting dalam tausiah singkat Ananda pada hari ini yakni, kapan lagi kita bertaubat kalau bukan sekarang? Karena kita tidak mengetahui apa yang akan kita lakukan besok hari dan kapankah kita akan wafat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya kata Allah, tidak ada seorang pun yang di muka bumi ini mengetahui apa yang akan dilakukannya besok hari. Dan tidak ada seorang hamba yang mengetahui di bumi manakah dia akan wafat. Maka dari itu, lantas ayat tadi sudah sangat menjelaskan kepada bahwa ayat itu menyinggung kepada diri kita untuk segera mempersiapkan amal kita, untuk menjonjong malaikat Israel. Sebagaimana malaikat itu datang secara tiba-tiba. Karena mengapa malaikat itu datang? Malaikat itu datang untuk mencabut nyawa manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang bernapas akan merasakan yang namanya mati. Dan yang memang mencabut nyawa itulah dilalui dengan malaikat Israel. Maka lantas dari itu, walaupun sesungguhnya kita semua ini akan merasakan yang namanya mati, kita semua akan merasakan yang mananya sengsara. Saat kita mati, maka disitulah kita akan berjumpa yang namanya dengan kiamat. Disitulah kita akan berjumpa dengan alam kubur. Disitulah kita akan berjumpa di padang mahsyar, di mana tidak akan bergerak kedua kaki kita sampai ditanya semuanya. Ditanya dari mulai untuk apa kita diciptakan, dari mana kita diciptakan, dan untuk apa, dari mana, untuk apa harta kita, dan lain-lain. Sampai diumumkan, dikeluarkan buku kita, dan diberikan buku itu kepada kita, dan kita ditentukan masuk surga atau masuk neraka. Mungkin cuman itulah video atau tausiah singkat, kupasan-kupasan tentang hari akhir, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya pada suatu hari ada seorang pemuda yang datang kepada Nabi dan beliau bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, kapankah hari akhir itu? Kapankah kiamat itu ya Rasulullah?" Maka Rasulullah menjawab, "Saya tidak mengetahui, tetapi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepadaku tanda-tanda kiamat." Dan pemuda itu bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, apakah tanda-tanda kiamat itu?" Maka Rasulullah menjawab, salah satunya ini, akan datang pada suatu zaman pemimpin-pemimpin seperti singa. Dan akan datang suatu zaman menteri-menteri seperti serigala. Dan akan datang suatu zaman penegak hukum seperti anjing. Apa maksudnya? Yang mana maksudnya akan datang seorang pemimpin seperti singa, yang mana ada sebuah hutan, maka singa lah yang menjadi raja. Singa menjadi raja bukan karena dipilih oleh biawak, bukan karena dipilih oleh burung, tetapi singa bisa mengalahkan mereka semua. Singa bisa mengalahkan harimau, singa bisa mengalahkan biawak. Karena itulah beliau menang. Berarti singa menjadi raja karena singa kuat, karena singa bisa membunuh musuhnya. Berarti singa menjadi raja, singa makanin rakyatnya. Dan begitu pula serigala. Serigala itu, dia itu adalah hewan yang egois. Dia mementingkan urusannya. Dia menghalalkan segala cara bagaimana agar kepentingan selesai. Sebagaimana sudah banyak dalam contoh-contoh menteri-menteri kita pada negeri pada saat ini.
Dan yang terakhir yaitu adalah akan datang seorang penegak hukum seperti anjing. Yang mana anjing itu jika dia diberi daging, jika diberi makanan, maka anjing itu menganggap yang memberinya tadi adalah majikan. Maka dia tidak akan lagi menghiraukan orang lain. Dia hanya fokus kepada majikannya. Dia akan menuruti apapun perkataan majikannya. Maka sepertilah pula orang-orang saat sekarang. Masih banyak orang yang dibingungkan di Mahkamah Agung. Hanya disuap beberapa ratus, dia rela menjubruskan orang itu ke penjara padahal orang itu tidak bersalah. Maka itulah orang-orang yang dimaksud dalam sabda Rasulullah tadi. Maka salah satu cara agar kita tidak terjerumus kepada jurang kebodohan, yakni dengan selalu berpegang teguh kepada kalimat Allah. Wattawasau bil haqq wattawasau bis sabr. Nasihat menasihatilah semoga kalian menetapi kebenaran, dan nasihat menasihatilah semoga kalian menetapi kesabaran. Mungkin cuma itu yang dapat Ananda sampaikan. Jika ada salah-salah kata, Ananda mohon maaf. Kepada Allah Ananda mohon ampun. Nala durian dapat tanci. Cukup sekian, terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Jihan, ada catatannya pertama penyebutan kullu amali bani Adam, jadi tidak ada alif lam di situ, bukan kullu amali bani Adam karena ibn, tidak al ibn tapi ibn. Kullu amali bani Adam khata'un, wa kullu khata'in at-tawabun, ya. Jadi begitu. Yang kedua, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Pada saat Nabi Adam melakukan kesalahan, Nabi Adam diturunkan lalu yang lain sama sudah itu sebenarnya Nabi Adam dengan berdoa minta teman-teman yang bertaubat lain, kepada Allah. karena Dan ini di dalam proses ya, doanya itu anak-anak juga banyak disebutkannya potensi nama dan masih Muhammad. dalam proses belajar. Terkejut Nabi Usahakan Malaikat Jibril dilatih langsung ketika Malaikat Jibril turun ke menyampaikan bumi tausiah bertanya itu kepada Nabi Adam, tetap wahai melihat Adam, wajah kenapa kamu menyebut nama jamaah Muhammad? audiens. Di manakah kamu Karena kita mengetahui nama sedang berbicara Muhammad? dengan orang, Lantas mengajak Nabi Adam orang, menjawab, wajah kita, dulu pandangan saya kita pernah melihat tidak di pada Lauhul mereka. Mahfuz. Nanti pesan itu Saya tidak melihat sampai. nama Muhammad dan Ya, nama pesan itu itu akan diagungkan. Saya Kan tidak yakin apa-apa, nama terus itu akan berarti berperan terus penting berproses. dalam Mudah-mudahan kehidupan punya manusia di muka kemampuan dan bumi. modal ini Karena bisa itu saya menyebut menjadi namanya. kebaikan dan modal di masyarakat. Ketiga kalinya Sukses tidak ya, lain dan tidak jangan bukan berhenti untuk berdirinya belajar. Ananda di Muhammadan abduhu wa rasuluh. La menghadap ke arah televisi daripada duduk mendengarkan tausiah. Alhamdulillahil ma'budi bi ni'matihi al-ma'budi bi qudratihi. Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyiyam. Air darah berhujankan anak panah demi menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.